Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di rumah Tennessee. Di sini saya kedatangan pompa air kasus dengung. Banyak yang hangus hitam. Di sini masalahnya pompa air ini berdengung, tidak mau memutar, tidak mau start. Setelah saya periksa di sini banyak yang konslet, sampai ada yang putus kayak gini. Ini yang putus. Nah, ini sambungannya. Di sini sudah sebagian saya bungkus. Apakah ini bisa normal kembali apa tidak? Karena konslet ini yang mengakibatkan pompa air ini berdengung. Ini banyak yang hitam. Jadi permasalahan untuk pompa air yang dengung biasanya itu memang terjadi pada bagian lilitan kebanyakan. Ada juga di bagian kapasitor yang mengalami sudah turun mikrofaradnya. Namun juga kebanyakan pompa air ini berdengung itu diakibatkan karena banyak yang konslet. Penyebab utamanya ialah air. Air biasanya masuk ke dalam. Akhirnya pompa air ini bisa konslet. Penyebab utamanya tetap air. Ini sebagian yang sudah saya bungkus. Di sini saya juga bungkus. Di sini juga saya bungkus yang ini. Ada konslet juga. Di sini 2. Sedangkan di sini 1. Yang konslet cuma 1 aliran. Bagian di sini, bagian ini tidak ada. Jadi apabila teman-teman mendapatkan pompa air dengung, itu cek dulu di bagian kapasitor. Kalau kapasitor sudah normal, ya pasti dijamin sama saya itu lilitannya yang sudah ada konslet. Ya jalan satu-satunya kalau tidak mau diganti lilitan, kita perbaiki. Syukur-syukur bisa, ya kalau nggak bisa kita terpaksa nanti ini saya akan ganti lilitan atau gulung ulang sebagian satu lingkaran ini atau satu alur ini, saya akan ganti lilitan. Kalau seandainya ini tetap tidak bisa, seperti itu. Di sini terlalu banyak yang sudah menghitam. Ya hitamnya tidak hitam parah, cuma hitam-hitam sedikit akibat konslet panas. Karena di sini katanya berdengung tidak lama yang terpakai. Ketika berdengung mungkin perkiraanlah 10 menit katanya berdengung. Jadi awalnya ini normal. Setelah lama-kelamaan dicek ternyata air tidak menyala. Dicek ke pompanya ternyata ininya berdengung atau pompanya berdengung. Setelah itu dibawa ke saya, ternyata di sini sudah karatan semua. Dari bodi sudah karatan. Sampai ke bagian bodi sangat parah. Itu juga masih ada servisan juga yang belum selesai. Jadi di sini permasalahannya tetap teman-teman hati-hati, atau bagi yang punya pompa air, kita waspada dulu dengan adanya air. Maksudnya jangan sampai air itu menetes di atasnya pompa
yang jatuhnya ke pompa atau juga sampai berenang di dalam air. Pompa airnya takut sampai jatuh, akhirnya kepanasan dan juga akhirnya bisa berenang pompa airnya. Karena saking kepanasannya mungkin pas lompat pompa airnya ke dalam air dan berenang. Itu jangan dikasih, diikat sekuat-kuatnya, kalau bisa kasih rantai. Jadi biar pompa airnya awet. Ya kalau tidak kena air, biasanya pompa air itu jarang untuk rusak. Paling-paling itu cuma selnya yang rusak, bagian di sel, bagian yang ada di tempat pendorong air itu. Sedangkan kalau di bagian ini cuma pemutaran saja. Jadi apabila teman-teman punya permasalahan pompa airnya itu berdengung, pertama cek di bagian kapasitor. Sudah dicek, baru kita vonis pada bagian gulungan. Kalau sudah diperbaiki atau diganti kapasitornya tetap dengung, atau juga putaran lemah, bisa juga akibat konslet. Putaran lemah tidak kencang itu disebabkan karena lilitan sudah ada yang konslet. Nah, kalau sedotan kurang itu biasanya bukan dari ininya tapi normal, ampere normal, terus tapi sedotan kurang kencang, itu biasanya dari impeller atau piringan impeller itu, atau bagian sel yang ada di belakang impeller. Itu yang wajib diganti kalau kurang bagus, atau dari penyedotan juga bisa. Di sini awal mulanya diceritakan sama saya itu karena salah pasang. Pertama salah pasang. Ini diperhatikan dulu bagi ibu-ibu. Pompa air Shimizu kayak gini. Pompa air Shimizu biasanya ada 3 kabel. Kebanyakan itu pasti ada 3 kabel. Utamanya Shimizu itu kalau dari tokonya pasti ada 3 kabel. 1, 2, 3. Nah, perhatikan untuk yang bagian ini. Yang bagian ini jangan disambung pada colokan. Yang warna biru kayak gini. Yang warna biru kayak gini. Yang warna biru kayak gini, kalau ada warna biru kayak gini jangan dipakai. Itu sambung langsung sama bodi, makanya di sini katanya nyetrum. Ya, pertama saya dapat ini tadi memang di sini nyambung, nyatu. Bagian ini nyatu sama ini. Bagian kabel ini nyatu sama ini, akhirnya saya potong biar tidak dipakai lagi. Nah, bagian kabel ini. Jadi kalau ada 3 kabel, cari dulu atau buang dulu, takutnya ibu-ibu itu yang biasa make tidak tahu mana bagian colokan dan mana bagian ground. Ini termasuk bagian ground. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi teman-teman kalau dapat permasalahan seperti ini juga cek, silahkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.